semua memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada Pak Menteri, bahwa ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh Pak Menteri dalam kaitan dengan bagaimana memperbaiki kinerja Kementerian Agama, baik dari aspek layanan keagamaan maupun dalam hal pendidikan. Nah, ini tantangan terbesarnya sebetulnya Pak Menteri, soal pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Pak Wamen saya kira tahu bahwa postur anggaran kementerian kita dalam hal pendidikan memang tidak menunjukkan postur yang berkeadilan. Dan ini tantangan buat Pak Menteri untuk sama-sama kita mencari solusi terkait dengan anggaran pendidikan itu. Secara nasional dalam APBN kita, kementerian untuk anggaran pendidikan itu 550 triliun. 550 triliun. Ya. 81,5 triliun itu belanja pemerintah pusat melalui Kemendikbud, dan 55,9 triliun itu di Kementerian Agama yang dibagi untuk pesantren, madrasah, baik madrasah swasta maupun madrasah negeri. 299 triliun itu ditransfer ke daerah, yang itu menjadi domain dari Dinas Pendidikan. Jadi bisa kita bayangkan, anggaran hampir 350 triliun itu semua dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan plus Dinas Pendidikan, yang itu SMP, SMA, SD, dan lain-lain. Sementara 55 triliun untuk Kementerian Agama itu dibagi seluruh Indonesia untuk MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, perguruan tinggi agama Islam, baik swasta maupun negeri. Dan pesantren. Ini ada ketimpangan, ketidakadilan anggaran pendidikan yang seharusnya saya kira tantangan Pak Menteri untuk bagaimana kita mencarikan solusi agar pendidikan kita ini diperlakukan dengan penuh kesetaraan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu fenomena yang disampaikan oleh Pak Menteri. Coba bayangkan, misalnya Pak Menteri, anggaran untuk KIP kuliah di bawah Kementerian Agama, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PIP kuliah atau PIP lah 17 juta. Sementara Kementerian Agama hanya 2 juta siswa. Beasiswa bidik misi atau KIP kuliah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu 1.108.000. Pak Dirjen Pendis hanya dapat 56.000. Padahal latar belakang sosial ekonomi yang masuk melalui Kementerian Agama, baik madrasah maupun pesantren, itu kami pastikan itu kelas menengah ke bawah. Jadi oleh karena itu Pak Menteri, termasuk juga soal, saya terus terang saja didatangi oleh teman-teman yang guru PAI. Guru PAI menyampaikan beberapa kali kepada kami, mereka akan kerja di sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi secara administratif ada di bawah Kementerian Agama. Mereka diperlakukan dengan melihat secara langsung bagaimana guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan jauh lebih baik pelayanannya dalam hal kesejahteraan dibandingkan di bawah Kementerian Agama. Sehingga saya kira ini lucu sekali, misalnya untuk pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja, kita hanya, tadi disebutkan oleh Pak Menteri,
9.464 melalui P3K. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 juta, Pak Menteri. Jadi ada yang salah nih. Dalam hal, Pak Menteri sering bicara di mana-mana tentang apa yang disebut dengan semua warga negara harus diperlakukan sama. Dalam hal pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak boleh dibedakan antara lembaga di bawah Kementerian Agama dengan lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu Pak Menteri, ya ini karena kita bicara soal anggaran, apa yang sudah dilakukan oleh kita pada beberapa tahun yang lalu, Pak Menteri harus punya terobosan untuk bagaimana mengangkat pendidikan di bawah Kementerian Agama, baik itu madrasah, pesantren, sekolah-sekolah di bawah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, itu diperlakukan sama dalam konteks pelayanan pendidikan. Dengan anggaran yang cuma 55 triliun dibandingkan dengan 350-an lebih triliun yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan, saya kira ini ada ketimpangan. Pak Menteri, mohon kiranya untuk mencari terobosan, entah itu melakukan, kan sama-sama nih anak muda nih yang ngurusin pendidikan. Di Kementerian Agama, Gus Yakut, anak muda, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Mas, kalau itu Mas ya, Mas Nadiem, kalau ini Gus gitu. Jadi saya kira ini harusnya menjadi kolaborasi yang baik, ya, untuk bagaimana mencari terobosan-terobosan di dalam pengelolaan pendidikan kita. Kementerian Pendidikan di bawah Kementerian Agama tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Ini saatnya Pak Menteri yang sama-sama muda, Gus Menteri dan Mas Menteri duduk bersama membicarakan tentang pendidikan. Saya kira kami serahkan kepada Gus Menteri untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih untuk dua kalinya. Pimpinan dan para anggota Komisi 8 yang terhormat, kalau ditanya mungkin hari ini saya menteri yang paling berbahagia dibanding 34 menteri yang lain, Pak. Karena di masa sidang pertama bersama anggota DPR RI, saya mendapatkan banyak masukan, banyak nasihat, dan yang jelas mauidhah hasanah, Pak. Dan ini penting sekali buat saya yang sebelumnya ketika masuk ke gedung ini masih merasa, ya separuh badan saya ini masih merasa di Senayan. Jadi alhamdulillah tadi diingatkan, saya sudah jadi menteri dan sudah banyak masukan. Namun ada juga beberapa pertanyaan yang memang dalam sebulan ini saya harus belajar cepat gitu ya, terkait dengan persoalan-persoalan di lingkup Kementerian Agama. Saya akan mencoba menjawab apa yang saya tahu dan paham. Jika mungkin ada kekurangan, kurang detail penambahan, saya minta izin sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa jajaran di eselon 1 atau mungkin Pak Wamen nanti ikut membantu menjawabnya. Yang pertama terkait dengan penggunaan dana Kemenak yang tadi dimintakan supaya lebih detail dan terperinci. Soal penggunaan dana Kemenak ini nanti akan ada di laporan keuangan Kementerian Agama yang audited. Jadi nanti setelah dilakukan oleh BPKRI, nanti akan selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan RI sebagai laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat anggaran ini secara detail setelah melalui proses audit. Namun Bapak Ibu sekalian, di jajaran Kementerian Agama yang baru saja saya pimpin, belum ada sebulan ini, kita sudah minta kepada jajaran untuk mulai dari sekarang melakukan digitalisasi pengelolaan Kementerian Keagamaan, baik yang terkait dengan pelayanan maupun keuangan. Jadi insya Allah mohon dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 8 DPR RI, agar cita-cita ini bisa segera kita cepat wujudkan. Karena ini demi kita membayangkan begini, kalau rapat-rapat terkait dengan anggaran seperti kali ini, Bapak Ibu sekalian tinggal klik saja,
ada satu laman digital gitu, tinggal diklik dan semua sudah tahu. Kemana nih barang, tidak usah nunggu audited. Kemana ini barang larinya dipakai buat apa gitu, kalau ada yang hilangnya kemana gitu, saya kira kita sedang siapkan itu, mudah-mudahan dalam waktu cepat itu bisa kita realisasikan. Itu yang pertama. Kemudian, oh ya, saya mohon maaf kalau saya tidak menjawab satu persatu. Saya akan menjawab secara keseluruhan supaya waktunya juga makin ringkas. Nah, terkait dengan besarnya anggaran di Pendis, di Dirjen Pendis, saya mempunyai rincian begini, berdasarkan direktorat. Pertama, Direktorat Pendidikan Agama Islam itu ada anggaran 4,3 triliun. Kemudian di Direktorat Pontren ada 3,4 triliun. Di Direktorat Kurikulum, Sarpras, Kelembagaan, dan Kesiswaan ada 13,6 triliun. Di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ada 7,6 triliun. Kemudian di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan ada 12,05 triliun. Dan Sekretariat ada 16,8 triliun. Masing-masing anggaran besar tadi itu digunakan untuk gaji, tunjangan profesi guru dan dosen, insentif guru non-PNS, uang makan, belanja operasional, ini diantaranya ada kendaraan, ada alat perkantoran, pemeliharaan barang, dan seterusnya. Nah, kalau dirinci dalam Satker, gitu ya, di Satker Pusat itu ada anggaran yang berjumlah 8 triliun. Sementara di daerah jauh lebih tinggi, 49,36 triliun. Itu dibagi di provinsi dan kabupaten. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan sisa anggaran yang masih berjumlah 2,7 triliun, yang artinya serapan hanya 96,07%, kita bisa menjelaskan bahwa yang pertama, dana yang tidak terserap itu masih ada di kas negara. Yang kedua, dana efisiensi, dana yang tercairkan tetapi tidak habis digunakan, sehingga ini dikembalikan atau distorkan kembali ke kas negara. Sehingga dana sebesar 2,7 triliun tadi tidak dalam bentuk kas di bendahara kementerian. Nah, nanti rincian lengkapnya ada di aplikasi Cyber Laporan Keuangan kita. Kemudian terkait dengan gedung KUA yang masih banyak memprihatinkan, karena ini lebih karena status aset tanah gitu ya, itu kebanyakan berupa wakaf dan milik pemerintah daerah. Nah, terkait dengan milik pemerintah daerah, kami berusaha berkomunikasi dengan beberapa kepala daerah yang kebetulan kita bisa melakukan akses secara langsung, agar dengan rela melepaskan aset yang dimiliki Pemda ini untuk diberikan kepada Kementerian Agama dan sekaligus menjadi aset KUA. Dalam keinginan kami di Kementerian Agama, jika tanah ini bisa diserahkan kepada KUA, maka akan mudah bagi kita melakukan revitalisasi, bukan hanya revitalisasi bangunan, tetapi juga revitalisasi fungsi. Kita sedang merencanakan bagaimana KUA ini bisa melayani banyak kepentingan pelayanan keagamaan. Jadi memang kondisi yang serba terbatas kali ini terkait dengan kantor KUA itu memang pada gilirannya akan membuat pelayanan kepada masyarakat itu juga terganggu. Kemudian yang tercatat dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait dengan anggaran haji, hajinya batal tapi serapannya tinggi, ini kenapa? Jadi menurut apa yang kami catat gitu Bapak Ibu sekalian, kenapa jamaah hajinya batal berangkat tapi serapannya tetap tinggi, ini ada realokasi anggaran untuk operasional haji sebanyak 146 miliar, 146 miliar. Nah, ini direalokasikan masing-masing kebantuan sertifikasi halal UMKM ya, untuk UMKM di BPJPH,
kemudian bantuan operasional asrama haji yang digunakan untuk pasien COVID, lalu sosialisasi pembatalan haji, ini dilakukan bersama-sama dengan Bapak Ibu Komisi 8, kemudian sosialisasi perundang-undangan, dan ada lagi yang saya ini baru dengar sekarang ini Jamarah namanya, jagongan masalah umrah dan haji. Nah, namun terkait dengan permasalahan haji ini Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian Agama berinisiatif untuk membentuk krisis center. Krisis center haji ini yang bertugas untuk menyiapkan skenario-skenario berikut mitigasi terkait dengan keputusan nanti yang akan diambil oleh pemerintah Arab Saudi. Apakah secara kuota kita diberikan 100%, apakah hanya separuh atau tidak sama sekali. Nah, kami sudah mengantisipasinya dengan membentuk krisis center haji di Kementerian Agama, dan mungkin besok kita juga akan bicara lebih detail di rapat bersama Komisi 8 terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Kemudian yang terkait dengan PJJ, saya juga ingin menyampaikan beberapa waktu yang lalu berkomunikasi dengan Mendikbud, Mas Nadiem. Memang di Kementerian Agama ini pelaksanaan PJJ ini masih sangat jauh tertinggal dibanding apa yang sudah dilaksanakan di Kemendikbud. Dan ini menjadi catatan bagi kami sekaligus untuk mencari jalan keluar agar anak didik kita, anak-anak kita ini tidak merasa dibedakan secara perlakuan atau lebih buruk lagi merasa berbeda nasib dengan saudara-saudaranya yang belajar di sekolah negeri. Namun Bapak Ibu sekalian, dalam catatan kami tadi kenapa tidak dihubungi susah gitu, ada laporan kami dihubungi susah, ada tidak ada nomor telepon gitu ya. Kami memiliki catatan Pak, setelah melakukan klarifikasi dan tentu investigasi ke lapangan, kami menemukan ada 13.793 daerah blank spot. Madrasah ini, madrasah jadi ada madrasah, ada sejumlah 13.793 madrasah yang berada pada wilayah blank spot. Jadi mau dikasih pulsa berapapun juga nggak bakal bisa dipakai. Jadi memang ini ketidaktersediaan infrastruktur saya kira yang menjadi faktor persoalan. Kemudian ada 11.998 madrasah yang tidak ada atau belum teraliri oleh listrik. Ini Indonesia di tahun 2021, Pak. Jadi ada 11.998 madrasah yang belum teraliri oleh listrik. Nah, tentu ini tidak kemudian membuat kami di Kementerian Agama berdiam diri. Kami terus melakukan komunikasi baik dengan penyedia atau provider telekomunikasi ini, provider ini, untuk bisa memberikan fasilitas-fasilitas terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini, dan tentu dengan perusahaan listrik negara agar 11.000 sekian madrasah yang kami identifikasi belum teraliri listrik ini bisa kemudian mendapat mendapat afirmasi sehingga mereka bisa menikmati fasilitas PJJ yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian dalam catatan saya ada pertanyaan terkait dengan 100,44% realisasi anggaran yang digunakan untuk untuk istilahnya belanja pegawai, yang digunakan untuk belanja pegawai. Saya tadi minta konfirmasi ke Pak Sekjen bahwa 144% ini muncul karena ketika dilakukan penganggaran belum ada pengangkatan CPNS baru. Namun ketika sudah dianggarkan ada CPNS baru sehingga muncul penambahan anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai itu hingga mencapai 100,44%. Pertanyaannya uang dari mana? Nah, tadi saya juga tanya begitu Pak, uangnya dari mana? Dan jawabannya uangnya ini dari Kemenkyu.
uangnya dari Kemenq dan tentu nanti akan ada rinciannya lebih lanjut. Lalu yang paling menarik saya kira akhir-akhir ini isu ya terkait dengan fatwa MUI nomor 02 tahun 2021 yang menyatakan tentang kehalalan. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan fatwa MUI nomor 02 tahun 2021, MUI menyatakan yang pertama bahwa vaksin ini hukumnya suci dan halal. Jadi pernyataan atau keputusan pertama dari fatwa MUI itu menyatakan bahwa vaksin hukumnya suci dan halal, dan yang kedua, ini yang penting, vaksin boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kompeten dan kredibel. Ini sebabnya Bapak Ibu sekalian, fatwa MUI ini muncul terlebih dahulu mendahului keputusan BP POM. Jadi apa yang diputuskan MUI itu keputusan dengan syarat saya kira bahwa itu baru boleh digunakan ketika ada jaminan keamanan menurut ahli yang berkompeten dan tentu kredibel. Bapak Ibu sekalian, nanti penjelasan soal MUI ini kalau masih diperlukan, masih kurang jelas, ada Pak Wamen, beliau ini juga aktivis MUI, jadi sangat paham betul bagaimana mekanisme yang terjadi di sana. Tapi penting bahwa tadi ada garis tebal gitu, ada di bold line gitu ya, garis tebal sekaligus di garis bawahi bahwa Komisi 8 dan Kementerian Agama ini penting untuk memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi. Saya setuju dan kita akan berkomitmen di Kementerian Agama untuk lebih memperbaiki pola komunikasi, koordinasi dan tentu eksekusi, Pak. Jadi kita akan perbaiki ini agar apa yang kita perjuangkan untuk kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat ini juga bisa kita laksanakan dengan baik. Dan kami juga sangat memahami sekali lagi bahwa urusan di Kementerian Agama ini ibarat meja tidak jelas tepiannya. Jadi kalau tidak ada bantuan dari Bapak Ibu sekalian dalam mengkoordinasi, dalam mengawasi apa yang terjadi di lapangan, seperti Kiai Bukhari tadi sampaikan, maka kami tidak akan mampu untuk menjangkau. Jadi kami sangat berterima kasih, tentu selain komunikasi, koordinasi, dan eksekusi itu tadi, pengawasan itu jauh lebih penting dan menjadi vitamin sekaligus gizi bagi kami di Kementerian Agama. Ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan jika mungkin Pak Wamen atau Pak Sekjen ingin menambahkan, saya mohon waktu pada pimpinan untuk melengkapi jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Wamen ada yang mau ditambahkan? Atau cukup? Pak Sekjen? Mohon singkat ya Pak Sekjen ya. Izin sedikit. Jadi yang krusial tadi soal P3K yang saya rasa hampir semua anggota menanyakan. Jadi memang di berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 2 2019 tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen dan tenaga penyuluh agama, di pasal 1 angka 14 disebutkan Pak bahwa tenaga honorer adalah tenaga honorer XK2 yang telah mengikuti tes tahun 2013. Ya, database BKN itu yang ikut tes itu 42.539, itu terdiri dari 21.163 guru agama ini Pak ya, 72 dosen agama, 8 tenaga kesehatan, 262 tenaga penyuluh agama, dan 21.034 orang tenaga administrasi atau tenaga pendidikan. Kemudian di pasal 3 itu di sana mengharuskan dari harus mendaftar di portal namanya adalah SSCAN, Seleksi Nasional Calon ASN di titik BKN Go Edu. Lah dari yang tadi Pak, yang 42.000 tadi, ternyata yang mendaftar itu mengupload SS kan ini hanya 9.642. Dari 9.642 ini
yang lolos, yang lulus itu ada 9.495, terdiri dari 9.491 itu guru dan 4 dosen. Sehingga ini saya rasa penting untuk, karena ini kewenangannya bukan di Kementerian Agama, formasi ini adalah kewenangannya ada di Kementerian PAN-RB. Maka saya rasa upaya kita sudah Dirjen Pendis mengirim surat Enggak, ke... kalau misalnya kewenangannya itu di Kemenpan-RB, sementara ya, Kemendikbud sudah klaim Ya. bahwa dia sudah 1 juta, nah kenapa Kementerian Agama juga tidak melakukan pendekatan kepada Kementerian Pan-RB supaya untuk Kementerian Agama juga dialokasikan formasi yang cukup besar juga, karena itu namanya nggak fair. Ya, ya itu sudah dilakukan, cuman terkendala anggarannya di kementerian belum berhasil. Izin pimpinan, kami memahami, jadi situasinya seperti yang disampaikan pimpinan, dan meskipun ini berat, kita akan berikhtiar. Kita melakukan komunikasi dengan Menpan RB dan mudah-mudahan ada perbaikan dari jumlah guru yang bisa diterima. Ini menjadi catatan buat kami semua di Kementerian Agama. Gus Menteri, kalau perlu ini Komisi 8 bisa undang Kemenpan RB untuk mendorong kenapa untuk Kementerian Agama itu tidak dialokasikan lebih proporsional. Karena saya kira dari segi dari segi kesempatan harusnya sama dong. Ya kan? Bahkan saya kira Kementerian Agama lebih besar yang honorernya dibandingkan dengan yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Ini juga Pak, izin Pak Pimpinan, ini juga yang jadi masalah, yang 9.000 itu yang lolos K2 kemarin. Jadi tidak ada ruang lagi orang-orang yang bisa masuk untuk P3K ini. Jadi memang harus ada komunikasi dalam rangka untuk, karena kasihan yang honor sekian tahun juga, sementara yang dapat porsi yang lolos K2. Itu barangkali yang bahkan Pak Menteri Agama dengan alokasi yang diberikan 1 juta untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka malah bingung juga untuk menutupi sebanyak itu. Saya bilang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kebingungan, sementara kita malah jauh kekurangan. Jadi maksud saya, nah inilah poin penting dari Pak Menteri, Gus Menteri yang baru, yang saya kira punya kemampuan untuk melakukan akselerasi yang lebih luas gitu kepada kementerian-kementerian terkait dalam rangka memastikan bahwa kesetaraan dalam konteks perlakuan pendidikan itu harus dilakukan lebih proporsional dan berkeadilan gitu. Saya setuju sekali Pak, karena misalnya tenaga pendidik dan tenaga guru di Kementerian Agama itu 916.000, ini kemudian ditambah dengan 162.940 memang itu kependidikan. PNS-nya cuma hanya sekitar 17% Pak, dari jumlah 200.000 lebih, cuma 17%. Karena itu saya kira kita sangat berhak, Kementerian Agama berhak untuk mendapatkan itu. Satu, yang kedua termasuk PIP. Kita juga sangat minim sekali. Betul, itu yang saya PIP tadi itu angkat, teman-teman Pak Komisi 10 bikin pendaftaran Pak di Iya. sana. Pendaftaran siap mau PIP ini puluhan ribu per orang. Sementara Demikian. Komisi 8 Pak tahu aja enggak itu soal PIP itu Pak. Jadi poin saya itu yang saya angkat dari awal, bahwa ini mesti ada ya keadilan anggaran dalam hal pendidikan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ini orang samalah, Gus Yakut menikmati UI, kalau saya UIN Pak, beda. Ya. Kalau saya UI negeri, kalau Gus Yakut UI saja gitu. Tapi pentingnya sebetulnya adalah bahwa ada kesetaraan anggaran yang harus kita perjuangkan gitu Gus. Jadi poin saya yang saya bilang tadi, dari 550 triliun anggaran pendidikan secara nasional, 81 triliun untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 299 triliun untuk transfer daerah, berarti itu dipegang oleh dinas pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Artinya bahwa
ada 380 triliun di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Kementerian Agama hanya 55 triliun, itu pun belanja pegawai kebanyakan. Untuk sarana prasarananya saya nggak yakin. Jadi oleh karena itu Gus Menteri, saya kira penting Gus Menteri melakukan pembicaraan, menghitung kembali soal kesetaraan politik anggaran pendidikan kita yang lebih berkeadilan, terutama untuk Kementerian Agama. Ya, silakan. Ya, izin pimpinan. Terima kasih. Kebetulan ini juga menjadi agenda dari Gus Menteri untuk tata kelola birokrasi SDM di Kementerian Agama. Saya pikir bagus sekali kalau kita mengundang Menpan RB juga, pimpinan, untuk khusus membicarakan, ini mungkin belum pernah kita lakukan, membicarakan tata kelola birokrasi di kementerian. Karena strategi birokrasi juga penting gitu loh. Terus satu, yang kedua, ini kita sudah berkali-kali ada ide berapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Tapi kita belum pernah jalankan. Nah, itu kita agendakan aja langsung. Lalu ketiga, selama ini kan kita konseling biasanya lebih ke perencanaan. Tapi tidak pernah konseling review pelaksanaan. Nah, boleh juga mungkin kalau kita memfollow up menindaklanjuti ini, kebetulan Pak Menterinya baru, mereview gitu pelaksanaan program-program di Kementerian Agama, karena biasanya kalau ada perencanaan waktunya sangat mepet gitu. Terima kasih. Ya, saya kira itu catatan ya Pak Menteri. Saya kira cukup ya Pak Sekjen, Pak Wamen, ya Pak Menteri. Kita langsung ke kesimpulan. Belum barangkali Pak Ketua, sedikit lagi. Sedikit jangan lama-lama Pak. Lagi. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan kepada kita bahwa akan bersinergi dengan Komisi 8. Saya kira itu hal yang sudah cukup bagus. Cuma pola-pola yang kedepannya ini ada hal yang menarik bagi kami yang dilakukan kemarin Dirjen PHU Haji, sosialisasi pembatalan haji itu melibatkan Komisi 8. Saya kira itu satu pola yang sudah bagus dan kita nyamang semua anggota DPR dan berterima kasih kita ketemu konstituen kita. Cuma di Pendis melalui Pontren ya pertamanya bagus tetapi terakhirnya tidak bagus. Nah itu, begitu juga di Bimas Islam, KUA, dijanji juga anggota DPR dalam rangka untuk itu juga tidak realisasinya gitu. Jadi pola-pola yang seperti ini perlu diperbaiki ke depannya dalam rangka untuk kita DPR dalam hal ini bisa membantu Kementerian Agama mempercepat apa yang menjadi visi misi Kementerian Agama di lapangan itu. Jadi saya kira kita sangat respon itu. Jadi jangan kita hari ini mendengarkan bagus tetapi nanti tidak bagus hasilnya. Jadi ini pertama ini Pak Menteri harus kita sampaikan kepada Pak Menteri bahwa jangan kita selama ini kita bagus pertamanya, tiba-tiba terakhirnya tidak bagus. Kita sudah janji masyarakat ternyata tidak ada hasilnya. Ya, kita tidak terpilih lagi Pak Menteri kalau begitu caranya itu. Jadi ini sebelum kita mulai, marilah kita siap membantu ini Pak Menteri dalam rangka untuk menyukseskan program-program Pak Menteri. Jadi saya kira Dirjen PHU Haji ini Pak Sekjen paham betul ini. Pola yang dilakukan kemarin bagus sekali yang dilakukan oleh teman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kesimpulan ya. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia masa persidangan 3 tahun sidang 2020-2021 Senin 18 Januari tahun 2020.